Salah satu alasan untuk aku tamat 7 tahun pada saat itu bukan karena aku main-main atau gimana, tapi ya ketika berbicara keorganisasian bukan hanya sebatas kita diajarkan demo, enggak. Ya, masyarakat bantaran Sungai Deli ini bisa kita anggap yang mungkin dari segi ekonomi kurang kan gitu. Beda seperti anak-anak sekolah lain. Halo, kembali lagi ke program Gopas Kampus, program yang dipersembahkan oleh Sembada Medina. Program Gopas Kampus ini adalah membahas tentang isu-isu seputaran perkuliahan, mulai dari tips masuk kuliah, tips semasa kuliah, hingga tips setelah tamat kuliah mau kemana kan gitu. Nah, setelah 2 episode sebelumnya kita mengundang narasumber dari USU, kali ini kita mendapatkan bintang tamu dari tetangganya USU gitu, atau kawannya USU gitu. Beliau ini juga salah satu senior saya. Beliau ini juga lah yang membuat saya akhirnya akhirnya memikirkan untuk mau berkuliah kan gitu. Karena sebelumnya saya tidak mau berkuliah. Beliau ini juga lah yang akhirnya memotivasi saya dalam berkehidupan di perkuliahan. Oke, langsung saja kita perkenalkan Abang Da Faroji Huda. Beliau adalah alumni UMSU, angkatan berapa Bang? 2014 masuk. 2014. Nah, kali ini Abang Da kita ini akan menceritakan tentang kehidupan semasa kuliah, Bang, kan gitu. Tujuan program ini untuk mengedukasi ke adik-adik atau kawan-kawan mahasiswa yang sekarang, Bang, gitu. Nah, mungkin boleh Bang perkenalan sedikit basic Abang dulu apa semasa perkuliahan kan gitu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faroji Huda, SPD, ya kan, sarjana pendidikan. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2014 masuk, tapi agak telat ini tamatnya di 2021. Bang, tamatnya agak telat ya? Ya, 7 tahun bukan agak telat, telat kali nih. 7 tahun. 7 tahun. Ya dari 2014 ke 2021, 7 tahun. Tapi ya? Bukan tanpa alasan, bukan kita menghedon atau apa. Ada perjuangan di situ yang harus diambil. Kenapa kok bisa selama itu Bang tamat Bang gitu? Memang banyak yang kujumpai tamat itu 7 tahun itu banyak gitu. Tapi kenapa alasan tersendiri Abang menamatkan 7 tahun itu kenapa? Jadi gini, setelah di perkuliahan itu, setelah kita masuk menjadi mahasiswa yang katanya mahasiswa itu berpikir kritis, berpikir intelektual dan berjiwa idealis gitu kan. Ya kita memang harus menjalankan kodratnya kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, tapi bukan berarti ya ambil sisi positifnya, jangan diambil sisi buruknya ya di dalam diskusi kita hari ini. Yang diambil dalam posisi positifnya itu, mahasiswa itu harus kritis, ya kan, harus intelek, juga berjiwa idealis. Udah gitu juga kita harus mengingat yang namanya Tridharma perguruan tinggi, belajar, analisis, dan pengabdian gitu kan. Nah, salah satu alasan untuk aku tamat 7 tahun pada saat itu bukan karena aku main-main atau gimana, tapi ya begitulah, berjuang gitu kan di dunia pergerakan. Abang berarti aktif juga di dunia pergerakan? Di dunia pergerakan, mengikuti organisasi kampus. Dan kebetulan pada saat itu ketika mau ditamatkan, tetapi ada polemik yang terjadi gitu kan. Ya terakhir yang ada dilema antara mau ditamatkan atau menamatkan ya? Atau menamatkan. Seperti gitu. Kata Rocky Gerung ya? Ya. Jadi terakhir ya kita berpikir tepat waktu apa di waktu yang tepat. Udah di waktu yang tepat aja lah. Ya. Akhirnya 7 tahun. Nah, tadi Abang bilang berarti kan Abang ini aktif di dunia pergerakan kan? Iya. Awal mulanya tuh Bang, Abang bisa tertarik ke dunia pergerakan itu karena apa kan gitu Bang? Karena paksaan senior kah? Karena terjebak kah? Atau memang dari SMA itu Abang sudah menangkap tentang isu-isu sosial dan lingkungan kan gitu Bang? Yang pertama itu aku pertama kali masuk kampus, ya kan, bertemu dengan salah satu seniorku yang sampai sekarang juga berkomunikasi, ya kan. Bertemu, nah aku lihat kok abang ini keren ya ngomongnya. Kalau bahasa kita sekarang retorikanya bagus lah, jago lah gitu kan.
siapa sebenarnya abang ini gitu kan. Nah, tambah lagi memang ada terjebaknya di mana? Dikenalkanlah sama senior-senior organisasi yang memang eh, kalau dibilang bunga-bunga revolusinya lah ya kan. Oh, revolusi. Ya kan, cewek-ceweknya senior-senior cewek tuh kok ada yang tertarik gitu kan, coba mendekat, ya terakhir mengikutilah yang namanya itu dulu di organisasiku itu ada namanya Jelajah Inspirasi Barmas, baru masuk yang namanya kursus aktivis Barmas gitu kan. Nah awalnya aku ikut JIP ini. ya, Jelajah Inspirasi Barmas, baru mencoba mendekati senior ini tadi lah dengan gaya so oke awak mahasiswa baru ini tadi ya kan. Nah, ternyata setelah didalami kok makin banyak nih orang-orang yang asik di dalam organisasi tersebut. Makin banyak kita lihat orang-orang yang cerdas gitu kan. Orang-orang yang apa ya, memang benar-benar intelek lah gitu. Jadi alhasil cobalah mendalami lagi. Coba dari JIP 1, cobalah untuk ikuti kursus aktivis Barmas. Apa aja sih yang ada di dalam itu? Ini kan kita baru tahu kulitnya aja. Kalau buah itu kita baru tahu kulitnya aja di JIP itu kan. Coba dulu dikupas tuntas gitu. Jadi penasaran yang ada. Nah, berarti selama abang berkuliah dan aktif di organisasi Barmas, nah, itu ada nggak abang ambil jabatan struktural semasa itu? Atau struktur kepengurusan ada abang ambil? Alhamdulillah di periode 2016-2017 ya, masih semester 6, aku menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Fakultas. Jadi di UMSU itu, di organisasi itu seperti miniatur negara ya yang kita tahu ya kan. Jadi ada Dewan Pimpinan Fakultas dan Dewan Pimpinan Universitasnya. Jadi aku alhamdulillah di 2016-2017 itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Fakultas Barisan Mahasiswa UMSU. Barisan Mahasiswa UMSU. Ya. Nah, berarti kan Bang, setelah abang mengikuti proses pengkaderan yang dari Barmas, ya kan, baru abang mulai serius dan mengambil jabatan-jabatan struktural di dalamnya. Yang aku mau tahu kan Bang, banyaknya sebenarnya mahasiswa atau orang yang dikader di awal ikut sampai akhir, tapi kan setelah dikader dia menghilang kan gitu. Nah, apa yang akhirnya membuat abang itu untuk tetap tuntas? Ini kan berarti abang tuntas nih sampai tamat, abang tetap masih di Barmas dan sampai sekarang abang tetap, yang ku dengar abang mengakui selain alumni UMSU juga alumni Barmas. Kan gitu. Nah, apa akhirnya yang memutuskan abang untuk tetap berjuang di lembaga itu kan gitu? Jadi motivasinya gini. Yang pertama, ketika berbicara keorganisasian, bukan hanya sebatas kita diajarkan demo, enggak. Ya kita diajarkan yang namanya mekanisme persidangan, ya kan? Kita yang diajari apa ya namanya etika forum dan semacamnya. Ternyata banyak ilmu. Dan ketika aku menjabat di Dewan Pimpinan Universitas, ya kan, Ketua Dewan Pimpinan Universitas Barisan Mahasiswa UMSU, makin kesininya kok makin banyak alumni-alumni yang dibilang sukses gitu. Setelah tamat kuliah sukses. Jadi aku pikir ya aku cobalah sampai tuntas sehingga aku membangun koneksi sama senior-senior ini. Karena kita juga nggak tahu nih setelah kuliah kita mau ngapain kan. Kalau kita nggak kenal sama orang-orang yang memang mempunyai peran penting gitu kan. Seperti yang kita ketahui lah, apa kata pepatah, kalau kau mau wangi kau harus berdekatan dengan tukang parfum katanya. Makanya ya aku coba lah sampai tuntas, pada akhirnya berorganisasi ya. Alhamdulillah. Nah, selama abang berkuliah 7 tahun di UMSU kan gitu, juga aktif di dalam dunia pergerakan, berarti kan juga orang abang melakukan pengabdian kepada masyarakat nih kan. Berarti selama abang di dunia pergerakan itu Bang, yang aku mau tahu, ada nggak masyarakat itu langsung merasakan dampaknya dari hasil pergerakan yang abang dan kawan-kawan abang lakukan kan gitu? Kita nggak tahu ya pemikiran orang lain ya, asumsi-asumsi dari orang lain. Yang jelas kalau aku berpikirnya tetap berbuat baik, tapi bukan sebuah pengakuan atau mengklaim. Aku juga pernah terlibat semester 3 itu. Semester 3 aku sudah terlibat untuk yang namanya mengedukasi anak-anak di bantaran Sungai Deli bersama senior-senior. Itu di daerah mana Bang? Di belakang, di samping Kampung Aur.
Oh, ya, Kampung ya. Badur, Kampung Badur. Kampung Badur. Nah, Berarti itu rutin rutin. semasa itu kemarin Ya, tuh. pada saat itu selama setahun kalau nggak salah itu. Setiap malamnya kita mengedukasi anak-anak. Nah, di situ yang kegiatan edukasinya apa aja yang orang Abang lakukan? Ya, kita seperti membuat rumah baca, sanggar tari gitu kan. Oh. Jadi kita punya teamwork di situ. Kita bagi tugas lah. Ada yang mengajari anak-anak TK itu membaca, ada yang membantu mengerjakan tugas. Ibarat sekolah non formal lah. Selama formal. Les lah ya. Ya les lah. Karena kan gitu. yang kita tahu masyarakat bantaran Sungai Deli ini bisa kita anggap yang mungkin dari segi ekonomi kurang kan gitu. Beda seperti anak-anak sekolah lain atau mungkin kita yang bisa setelah sekolah itu merasakan les. Ya. Nah, berarti disitulah orang Abang akhirnya memutuskan untuk membantu mereka dalam dunia pendidikan Ya, formal mereka, Bang. formalnya. Nah, berarti bisa dikatakan Abang ini aktivis atau tidak kan gitu? Atau Abang menyebut diri Abang sebagai aktivis atau tidak? Gitu. Kalau aku mengakui diri sebagai aktivis enggak ya, tapi kalau untuk organisatoris mungkin ya. Organisatoris ya. Karena kalau yang namanya aktivis itu berat kali bebannya ya kan. Oh. beratnya kenapa kan gitu? Banyak Kan tunggu sebentar, Bang. Kan banyak orang sekarang mengaku dirinya itu aktivis kan gitu kan. Dia kritis, dia demo, bukan orang yang menganggap, tapi dia mengklaim dirinya itu adalah seorang aktivis kan gitu. Nah, kenapa Abang tidak melekatkan di diri Abang embel-embel aktivis itu? karena gini, kalau yang namanya aktivis itu selain dia mengkritik, dia juga harus memberikan kontribusi. Contoh, dia mengkritik apa ini, perihal apa kepada pemerintah. Bukan hanya sebatas mengkritik gitu kan, tapi berikanlah solusi yang solutif, berikan kontribusinya gitu. Nah, kenapa aku merasa aku belum menjadi seorang aktivis? Karena aku merasa yang ku perbuat untuk negara ini atau khususnya wilayah Kota Medan ini ya belum ada apa-apanya gitu. Jadi Abang rasa label aktivis itu sangat berat kalau Abang label di nama Abang. Ya berat di pundak kita lah gitu bebannya. Setelah itu Bang, selama Abang aktif di dunia pergerakan, pernah nggak Abang berpikir kan gitu? Atau yang Abang rasakan sekarang, kan Abang udah tamat di tahun 2021 kan? Nah, dari pengalaman-pengalaman Abang di dunia pergerakan, di organisasi-organisasi kampus, aktif di situ kan gitu. Apa sebenarnya yang bisa Abang ambil atau yang dia jadi apa ya? Jadi penting untuk di masa depan? Atau perlu nggak kan gitu? Perlu nggak berorganisasi atau aktif di dunia pergerakan untuk masa depan Abang kan gitu? Kalau aku pikir sangat perlu dan penting. Kenapa? Kita tahu dari awal kita menjadi mahasiswa baru, pasti dosen-dosen selalu bilang, khususnya dosenku pernah bilang, saya mengasih materi cuma 30%. 70%-nya cari di mana? Di luar. Di mana kita cari di luar kalau tidak di organisasi? Kita bisa berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain. Contoh, aku fakultas keguruan. Tapi kan bukan semata-mata kita fokusnya hanya di keguruan, kita juga berbicara hukum di keguruan, kita juga berbicara ekonomi dan sebagainya macamnya kan gitu kan. Jadi pentingnya di situ adalah pembelajaran ataupun teori-teori kita harus harus bisa dapatkan di organisasi. Seperti halnya ya seperti saya bilang tadi, kita harus mempelajari yang namanya struktur organisasi juga, terus kita mempelajari etika forum. Ya di kerjaan kita juga ada rapat. Kan nggak mungkin nggak rapat kan gitu, kalaupun memang bekerja. Di dunia apapun itu ketika kita setelah dari kampus, pasti ada yang namanya rapat. Maka dari mana kita belajar etika forum ataupun mekanisme persidangan kalau nggak di dunia organisasi. Dan alhamdulillah dengan berkat koneksi-koneksi juga setelah berorganisasi, alhamdulillah sekarang juga saya bisa menjadi pengurus di KNPI Kota Medan. Oh, pengurus di KNPI Kota Medan. Terus alhamdulillah juga diamanahkan, bahkan kemarin kita direkom menjadi ketua BM PAN di Medan Ampas, walaupun struknya kecamatan ya kan. Oh, berarti melanjutkan organisasi itu Abang sekarang aktif di partai politik. Nah, BM PAN ini partai politik atau tidak? Sayapnya partai. Sayapnya partai. Oh, akhirnya Abang memutuskan untuk aktif di situ. Situ ya. Berarti luar biasa ya.
setelah berkuliah bukannya abang meninggalkan, kan banyak orang setelah berkuliah kan daftar PNS atau apa kan gitu. Ya karena kan kita tahu bang di dunia organisasi ini kan agak berat kan gitu bang. Ekonomi pun pasti berat. Gitu. Di dunia program pasti ekonomi pasti berat. Nah cukup berani ketika abang mengambil jabatan sayapnya partai kan gitu, sehingga memutuskan untuk aktif di situ. Itu kenapa abang akhirnya tetap memutuskan di BM PAN kan gitu? Itulah yang saya bilang itu, saya tuh organisatoris, karena berbicara organisasi itu sudah menjadi darah daging. Oh. Tapi kalau kita berbicara finansial, ya kan, sebenarnya tolak ukur sesuatu segala macamnya itu bukanlah finansial, tapi apa? Kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan. Itu aja sih yang penting sama aku. Nah, berarti selain dikatakan apa lah ya? Apalagi kira-kira kata ganti selain aktivis? Aktif di dunia pergerakan ya? Ya, Penggiat lah ya. penggiat aja demokrasi lah. Nah, menurut abang kan gitu, aktif di dunia pergerakan itu efektif dilakukan ketika semasa kuliah atau setelah masa kuliah? Atau mungkin abang punya pandangan sendiri kan gitu? Ya ini pandanganku ya. Kalau aku sih lebih baiknya semasa kita di dunia kampus, karena kita mempunyai waktu luang ya di situ kan untuk berdiskusi sama kawan-kawan, terus mempunyai peluang untuk apa ya, kalau pemerintah salah ya, namanya kita juga semasa mahasiswa itu adalah agent of change, agent of control ya kan, dan iron stock. Jadi kita punya waktu luang untuk mengkontrol kinerja pemerintah ini. Berarti abang rasa efektifnya itu di masa perkuliahan? Masa kuliahan, karena kalau udah tamat pasti nggak muluk-muluk, kita sudah memikirkan yang namanya sejengkal perut, ya kan, walaupun sedikit tapi. Berarti kalau kayak gitu bang, bisa kusimpulkan bahwasanya itu berbahaya kan gitu. Setelah masa perkuliahan, dia tidak lagi memikirkan masyarakat kelas bawah. Kalau abang rasa pergerakan itu lebih bagus dilaksanakan di masa perkuliahan kan gitu. Itu sebenarnya sembari kalau dia memang melekat, ya kan, dia berbicara hati nurani untuk pro terhadap apa ya, rakyat kelas menengah ke bawah, itu secara otomatis walaupun dia nanti sudah, contoh kayak aku kan sekarang selain berorganisasi juga menjadi seorang tenaga pendidik ya kan, menjadi seorang guru, jadi terpanggil sendiri tuh nurani gitu. Kalau memang kita masih tertanam jiwa idealisme itu di dalam hati, terpanggil sendiri. Berarti tetap terpanggil tetap gitu. Terpanggil. Di satu sisi lagi basic abang tetap melakukan pengabdian dari semasa bang kuliah ya. Iya. Abang menjadi seorang guru ya. Guru di mana bang? Di salah satu SMK peternakan ya, yaitu di SMK. SMK peternakan ada? Ada. Itu yang punya siapa? Swasta atau negeri? Itu punya lembaga Muhammadiyah. Oh, punya lembaga Muhammadiyah. Ya. Nah bang, jika masih diberi kesempatan nih bang, ataupun mungkin abang mengulang ke masa yang lalu, semasa berkuliah kan gitu, apakah abang akan tetap mengambil di dalam dunia pergerakan atau menjadi mahasiswa yang setelah kuliah pulang kan gitu? Kalau ditanya seperti itu ya pengen lah lagi untuk mengulang atau menambah wawasan lagi lah, ya kan, ke dunia pergerakan ataupun ke dunia organisasi, karena aku rasa ilmu-ilmu yang aku dapat kemarin pun kurang gitu. Jadi kalau ditanya pengen balik, pengen kali pun gitu. Bakalan tetap balik. Kalau dikasih waktu abang untuk berkuliah, abang bakal tetap memilih untuk aktif di organisasi kembali kan gitu. Nah, apa impian terbesar abang? Kalau aku yang mau tahu ini gini, impian terbesar orang-orang yang aktif di dunia pergerakan itu apa kan gitu? Impiannya? Iya. Kalau aku pribadi, impianku itu bagaimana masyarakat bisa bisa setidaknya walaupun tidak sejahtera, sedikit banyaknya bisa dibilang tidak bercengkrama dengan dengan lingkungan atau segala macamnya gitu. Kita nggak bisa terlalu vulgar kali berbicaranya gitu kan. Cuman yang jelas berikanlah ketenangan kepada masyarakat. Itu impian terbesarku. Makanya walau apapun ceritanya, tujuanku tetap mengabdi, apapun itu.
Sudah tetap Nah, mengabdi. setidaknya walaupun masyarakat ini tidak kaya dengan dengan harta, tapi kayalah dengan ilmu. Saya berharapnya nanti ya pemerintah bisa mengedukasi masyarakat dalam hal apapun itu. Gitu. Itu aja sih kalau aku pribadi. Kalau bicara mengabdi ini kan banyak bang, Heeh. ya kan? Mengabdi yang abang maksud ini tembakannya kemana kan gitu? Biar juga masyarakat ataupun nanti yang nonton atau mahasiswa yang nonton gitu juga tahu kan gitu. Abang arah pengabdiannya mau kemana kan gitu? Atau juga gue bisa mendukung kan gitu. Kalau aku pengabdianku ini hari ini aku pengabdian mengedukasi anak-anak ya Ya. hari ini. Tapi kedepannya aku berharap bukan hanya sebatas dari luar sistem, tapi aku pengen masuk ke sistem. Jadi dalam artian targetan kedepannya insya Allah aku maju sebagai calon legislatif. Oh, abang berkeinginan untuk maju di Legislatif. kota atau provinsi bang? Ya kota dulu lah, nggak usah terlalu Kota dulu ambisius ya. sekali ya kan. Karena ya mungkin nanti dari sini bisa kita bahas kan gitu kan kalau abang ingin maju ya. Tapi kan tantangan terberat abang itu besar. Sama kita tahu sendiri Medan ini adalah kota 1000 ketua. Ya. Kan gitu. Siap nggak abang untuk menghadapi itu semua kan gitu? Insya Allah siap, karena itu sudah menjadi komitmen dari dulu ya kan. Karena ya itu tadi saya bilang untuk merubah sistem kita harus masuk ke dalam sistem. Jadi suatu perjuangan harus ada yang dikorbankan. Suatu perjuangan harus dikorbankan. Ya, Nah, apapun itu pengorbanannya nantinya. apa sih sebenarnya yang mau memperjuangkan? Fokus utama abang yang mau memperjuangkan itu apa? Ketika abang di legislatif nanti. Legislatif itu kan ini ya tugasnya mengawasi kinerja pemerintah. Jadi kalau memang itu kinerja pemerintah tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan dan kepada masyarakat juga tidak pro kepada masyarakat ya, maka itu harus diperjuangkan. Nggak muluk-muluk tujuannya. Yang abang perjuangkan berarti di bidang Ya tergantung nanti kalaupun kita duduk komisinya dapat di komisi berapa kan gitu. Jangan semua pula mau awak garap kan gitu. Ini yang penting bermimpi aja dulu. Bermimpi aja dulu ya kan. Walaupun belum tentu menang atau enggaknya. Iya, menang kalah urusan belakang, yang penting berjuang dulu. Yang kan? penting berjuang dulu ya berarti ya. Jadi nanti kawan-kawan, kalau abang ini maju, mungkin dari partai apa bang nanti kira-kira bang? Ya lihat kedalaman dulu lah, belum bisa. Tapi yang pasti karena abang ini Bang Farojo ini sebagai ketua sayap partai dari BM-PAN, dari Partai Amanat Nasional, mungkin nanti di situ Bang maju ya. Kemungkinan besar dari situ, 70%, 80%-nya dari situ. 80% dari situ. Ya. Kalau nggak kira-kira nanti ngobrol lah ya teman yang mau nampung ya. Lihat kekuatan lah. Terakhir nih Bang, kan, gitu kan. Abang dulu mantan mahasiswa yang aktif di dunia pergerakan, kan, gitu. Kasih statement dulu Bang untuk pemerintahan Prabowo sekarang Bang. Sedikit aja Bang. Statementnya ya kalau melihat hari ini dengan kebijakan-kebijakannya, dengan pidato-pidato politiknya hari ini aku rasa cukup memuaskan lah. Apalagi hari ini dia di bidang pendidikan, khususnya tenaga-tenaga pendidik, Bapak Prabowo itu berani mengeluarkan statement untuk mensejahterakan para guru. Selama ini kan yang kita lihat banyak guru-guru yang dipaksa untuk bekerja, mendidik, lalu administrasinya juga diberikan dalam pengurusan administrasi. Nah hari ini Prabowo cukup efektif lah memberikan kinerja guru, terkhususnya juga dalam sisi finansial juga insya Allah nanti akan kita percayakan aja lah sama beliau gitu. Berarti masih dalam bentuk janji nih ya. Karena presiden terdahulu juga berjanjinya banyak Bang. Tapi terrealisasi mungkin belum semua. Ya. Ada yang terrealisasi dalam bentuk pendidikan tapi mungkin belum semua. Belum semua. Ya, terkhususnya di Kota Medan itu yang kurasa ya, yang di SD negeri itu kan. Ya, sistem pendidikan itu tuh masih jauh lah. Sangat-sangat jauh kan gitu. Mungkin yang lebih diperhatikan terlebih dahulu itu pusat. Pusat dulu ya.
Padahal seharusnya merata gitu. Seharusnya merata, cuman ya kita lihatlah, ini kan hanya baru berapa bulan ya dia dilantik dan menjabat. Ya kita tunggu aja lah setahun menjabatnya. Kita tunggu setahun Ya. ini Bang ya. Karena yang aku lihat juga mulai dari ketahanan pangan juga didukung oleh beliau gitu. Oh, berarti Bang percaya terhadap Pak Prabowo dalam memimpin. Percaya. Oke. Bang, mungkin itu dulu diskusi kita kali ini. Kedepannya nanti mungkin bisa lagi Bang hal-hal terbaru ataupun ada isu-isu tentang pendidikan, karena Bang kan alumninya alumni pendidikan, Iya, fokus pendidikan gitu kan. Di bidang pendidikan. Nanti mungkin ada isu pendidikan yang terbaru. Aku bisa nggak undang Abang untuk berdiskusi lagi? Boleh Boleh Kang, berarti ya. boleh. Oke. Mungkin cukup sampai di sini diskusi kita dengan Bang Faroji Huda. Kedepannya program Kupas Kampus akan mengundang alumni-alumni dari beberapa kampus, terutama yang ada di Sumatera Utara, karena di Sumatera Utara ini juga sangat banyak kampus kan gitu. Mereka juga bisa membagikan pengalamannya dan juga tips-tips mereka hingga sukses semasa kuliah atau mungkin yang bisa dihindari semasa berkuliah kan gitu. Oke, sampai sini tonton terus selanjutnya video-video terbaru dari Kupas Kampus. See you.